Sekali Yesus, tetap Yesus. Juru selamat kita yang hidup dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saudara, sama-sama katakan amin. Tuhan, silakan duduk. Kita pujikan semua baik. Haleluya. Tidak ada yang sakit. Ada yang sakit pagi hari ini? Tentu tidak ada. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan. Saudara, kita semua harus mempunyai arti dalam kehidupan, karena Tuhan sudah menjadikan kita supaya kita berarti, berdampak. Kita boleh menjadi terang dan garam di dunia ini. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali. Di sini ada dari luar pulau ya tadi katanya ya. Tadi sudah mendengarkan kesaksian dari saudara kami, saudara saya ya, bahwa betapa gairah untuk melayani Tuhan, karena memang dia ini dari dulu sampai sekarang tidak pernah tua, saudara. Karena namanya Jaka, Joko terus, dari dulu sampai sekarang tetap terjaka ya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, boleh saya tahu dari mana Dek yang dari luar pulau? Mana yang dari apa? Dari kampung Inggris tadi, dari mana? Yang sekolah di sini? Dari NTT, dari mana? Medan. Oh, Horas. Semua Medan. Mana? Yang dari mana? Kalimantan Timur. Oh, itu tempatnya IKN, ibu kota Nusantara yang akan datang, bakal ramai, penuh harapan ya. Medan luar biasa. Saya pernah tinggal di Medan tahun 75, dan anak saya lahir 2 di Medan ya. Saya diberkati oleh 2 orang anak di Medan. Baik, pada pagi hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan menurut opini saya ya. Kita semua sudah pada memahami doa kita, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa yang sangat terkenal itu. Semua sudah memahami. Mari kita sama-sama doakan lebih dahulu. Doa yang sangat-sangat sederhana dan memiliki arti yang sangat mendalam. Yaitu doa apa? Semua hafal? Di luar kepala. Tentu tanpa. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Terus berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua sudah hafal dan sudah menjadi doa yang sangat rutin, tapi maknanya sangat sederhana, sangat-sangat mendalam sekali. Doa itu adalah doa patron yang seharusnya kita selalu naikkan. Tetapi ada kalanya sering kita berdoa, kita tidak mendapatkan hasil daripada doa kita. Ada kita berdoa berhari-hari, setiap hari sekian jam, sekian pagi, siang, malam, berapa kali satu hari berdoa, tetapi belum ada jawaban daripada Tuhan. Pagi siang hari ini saya ingin membagikan hal-hal yang sebenarnya ini pernah saya alami. Saya mengalami hal-hal seperti itu. Doa, rajin berdoa, sampai akhirnya bosan berdoa. Karena apa? Seperti frustrasi. Tapi marilah pada pagi siang hari ini kita coba, karena ini berdasarkan pengalaman saya ya. Mungkin saudara-saudara tidak pernah mengalami seperti ini, tetapi ini pengalaman saya yang ingin saya bagikan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pertama kali yang saya berdoa, saya tahu kita semua menyembah siapa? Kita berdoa yang pertama itu kepada siapa? Kepada siapa kita berdoa? Siapa? Siapa? Allah, ya. Allah kita, ya. Allah kita siapa? Tuhan Yesus, ya. Allah kita adalah Bapa kita di sorga, Bapa kami yang di sorga. Tidak ada agama lain yang menyapa Allahnya dengan sebutan Bapa. Betul? Hanya kita. Bapa, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu kepada siapa kita berdoa, yaitu kepada Bapa kita yang ada di surga. Kemudian yang kedua, kita tahu Bapa kita yang di sorga adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ingat ya, Bapa kita bukan patung. Ya, itu. Dua, siapa yang didoakan? Siapa yang didoakan? Siapa yang didoakan? Saya minta interaksi supaya kita tidak ngantuk, supaya kita sama-sama belajar. Siapa yang didoakan? Tentu toh kita akan berdoa kepada Bapa di sorga. Kemudian siapa yang kita doakan ini? Siapa? Oh ya jelas. Siapa? Hah? Loh, kita ini mau berdoa untuk siapa? Siapa? Kita sendiri. Terus siapa lagi? Hah? Orang lain. Orang lain tentu ada ya. Namanya siapa? Siapa lagi? Untuk apa lagi? Untuk keluarga kita, ya toh? Ya. Kita berdoa untuk diri kita sendirilah sudah, ya. Untuk diri kita sendiri, ya, tahu. Ya. Terus yang menjadi pertanyaan itu siapa yang berdoa? Siapa yang berdoa? Tadi kan siapa yang didoakan? Orang lain. Yang siapa yang berdoa?
Lu ya berdoa kan saya. Saudara kan yang berdoa. Atau kita semua ini yang sedang berdoa. Ya. Nah, yang didoakan adalah tentu seorang. Terus yang doakan untuk apa? Kita doa untuk diri sendiri supaya apa? Sehat, bagus. Kita minta kesehatan, ya. Terus apa lagi? Supaya masuk surga. Ya, tidak salah. Permintaan itu semua boleh. Apalagi, ya? Apalagi? Ya, teman-teman, nah itu doa syafaat ya, bagus, enggak apa-apa, bagus, itu semua bagus. Nah, cuma persoalannya, apakah semua itu sudah dijawab? Kita nggak tahu. Tahu nggak? Sudah dijawab. Ya, terus tunggu dulu ya, itu untuk apa sudah tahu ya, supaya masuk surga, supaya apa? Biasanya minta doanya tuh supaya apa? Hah? Nah itu betul. Semua untuk diberkati. Hah? Ya. Betul ya? Loh, betul enggak? Kok malu? Semua mau diberkati enggak? Mau diberkati. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Betul? Benar. Loh, enggak salah itu. Minta berkat apa? Saudara saya tadi Pak Jaka, dari dulu dia naik sepeda ontel. Terus sekarang dia bisa naik roda 4. Dari roda 2, ya toh, bahan bakarnya nasi pecel, sekarang bahan bakarnya listrik. Amin. Sekarang bahan bakarnya kendaraan itu apa? Listrik. Amin. Ya. Oke, ya. Kalau kita sudah tahu untuk apa kita berdoa dan kepada siapa kita berdoa, ya, ya baik-baik. Ya. Saudara, kita sangat terkenal suatu ayat yang doa yang dengan yakin didoakan apa? Sangat besar kuasanya. Apakah saudara semua pendoa demikian? Ya. Ya. Doa. Ingat baik-baik. Yang lengkap adalah doa. Di mana itu sih ayatnya? Piro? Coba kita lihat. Mary ya? Itu ayatnya di mana? Yakobus piro? Di mana? Jangan dikira saya ini pinter loh, Kak Iso loh. Ayo. Mary, sudah? Oh, ini bapak kami ini tadi. Hah? Yakobus. Ya nggak apa-apa ya, pelan-pelan supaya kita tahu. Hah? Oh, bapak kami di Matius 6, betul. Ya, enggak, tadi yang doa orang benar jika dengan yakin didoakan punya kuasa yang sangat besar. Hah? Ini? Ya, ini ya. Nah, itu Yakobus 5 ayat 16b. Bila dengan yakin didoakan sangat besar. Saudara pernah mengalami doa saudara semua dikabulkan? Ya, sudah dikabulkan. Saya mengalami suatu hal yang tidak pernah dikabulkan oleh Tuhan. Saudara semua mengalami, mendoakan semua dikabulkan. Ada yang mengalami demikian?
Angkat tangan dong. Siapa? Angkat tangan dong. Lu kan enggak mau angkat tangan. Ibu dokter luar biasa, ya. Berarti yang lain enggak? Saya mau tanya sekarang, doanya itu melek apa merem? Bebas, benar ya. Tidak ada ya doa yang bebas itu seperti kita ya. Nah, sekarang kita lihat mengapa sebenarnya kita ini tidak demikian. Mari kita bahas Yakobus 5 ayat 16 ini. Dengan lengkap kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Tadi saudara, Pak, tadi Bapak katakan untuk siapa? Saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita, ya, doakan. Ya. Kenapa teman-teman yang mau didoakan itu apa masalahnya? No, masalah keselamatan, oke. Tapi yang lain, konteksnya ini apa? Supaya semua sembuh. Pernah mendoakan orang sakit? Sering kan? Ya. Tapi pernah nggak menanyai untuk saling mengaku dosa? Pernah nggak? Kita mendoakan orang yang sakit, kita menanyakan dan kita mengajak dia mengakui dosa-dosanya. Pernah? Sungkan dong. Sungkan. Betul kan? Iya. Kita sungkan nanyai. Padahal yang mau didoakan sama yang mendoakan sama-sama orang suci, orang berdosa. Benar ya? Ini hal yang sangat penting, saudara. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, titik. Karena dosa adalah penghalang yang canggih untuk menghalang-halangi dosa naik kepada Bapa kita di sorga. Mari tolong Yesaya 59. Yesaya 59 ayat pertama. Dan ayat yang kedua. Ya, nanti ya kita baca ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ayat kedua. Tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan doamu, tetapi yang menghalangi dan sehingga dia menyembunyikan diri terhadap kamu itu adalah apa? Dosa. Karena itu kembali ke Yakobus tadi, Yakobus 5 ayat 16, ya. Apa yang dikatakan di situ? Hendaklah kamu saling mengaku dosa. Saudara, kalau kita orang berdosa masih ada dosa, mau doakan orang, jangan harap
Tuhan mendengar. Kejam ya. Dan orang yang didoakan sakit. Tadi kan saya sudah tanya tuh, semua baik, semua sehat, nggak ada yang sakit kan? Kalau ada yang sakit tanya, kenapa bisa sakit? Bukankah kita dilahirkan dalam keadaan sehat? Betul? Ada yang ini dia lahirkan dalam keadaan tidak sehat dari kecil, semua sehat bukan? Semua baik, sehat, sempurna. Memang ada orang yang dilahirkan dalam keadaan cacat, tetapi ingat Tuhan punya rencana bagi setiap orang yang dilahirkan. Ya, dan kita yang dilahirkan dalam keadaan sehat, tinggal kita harus apa? Pelihara. Ya, kita tidak bahas untuk itu, tetapi yang jelas kita dilahirkan sehat. Kalau kita sakit, apa yang menyebabkan penyakit itu dicari dulu. Ya. Kadang-kadang kita ini kalau mendoakan itu kita diberi kuasa untuk mendoakan orang sakit itu sembuh. Tetapi kita ini kurang membaca ayat-ayatnya sebenarnya. Tidak hanya dalam nama Tuhan Yesus kita sembuh, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus penyakitnya disembuhkan, bilur-bilur Tuhan Yesus, apa darah Yesus, apa pokoknya semua dengan itu. Dengan yakin kita doakan, tetapi kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya tidak layak untuk berdoa. Ini yang saya alami. Pada saat saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu kita diselamatkan. Itu pasti, bukan? Ya. Nah, mari kita belajar ayat-ayat yang kadang-kadang membuat kita lupa, sehingga kita yakin bahwa ayat itu adalah benar, kita amini dan kita lakukan seperti itu. Sebagai contoh, ya. Saya ambil satu contoh. Apa namanya? Coba Matius 7 ayat yang ke-7. Ini siapa yang berfirman ini? Firman siapa ini? Tuhan Yesus ya. Baca sama-sama. 2, 3. Delapan. Karena yakin kan? Mintalah maka akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan, kalau enggak dibukakan didobrak. Amin. Ya. Terus apa lagi ya? Minta diberi, ketok dibukakan, ya toh? Terus mencari akan mendapatkan, ya toh? Barang siapa meminta akan diberi, mengetok akan dibukakan, dan mencari akan mendapatkannya, ya. Sering minta enggak kita? Sering. Ini pengalaman saya ya, maaf, mungkin saudara enggak. Saya sering mengamini ayat ini, minta. Saudara, anak kecil kalau masih kecil doanya seperti ini enggak? Anak balita itu doanya seperti ini. Minta, makso. Nek diketok pintu gak dibuka, didobrak. Nah. Tetapi mari kita lihat ayat yang ke-9, Mary. Nah, ini dia. Ya, nanti 2, 3 baca. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? 9, 10.
Ya. Nah, terus 11. Nah, jadi karena itu jangan jiat. Kamu mau minta apa? Mobil, minta tumpang ono tangan ini. Dalam nama Yesus aku dapat ini, minta. Belum waktunya, nggak mungkin. Jadi kalau kita saja yang jahat ini bisa memberikan yang terbaik bagi anak kita, apalagi Bapak kita yang di sorga. Kamu minta, ngetok, cari, sampai kamu delosor, sampai kamu kena COVID, ya tidak akan dapat karena kamu belum waktunya. Ini perlu dihayati bahwa Allah Bapa kita itu sungguh bijaksana dalam memberikannya. Betul? Nah, karena itu doa-doa yang kita panjatkan harusnya sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Permintaan anak kita kepada kita harusnya sesuai dengan kehendak yang memberi, bukan? Jadi kalau tadi kita berdoa kepada siapa? Kepada Bapa kita di sorga. Jadi yang mempunyai otoritas, punya keputusan untuk memberi atau tidak adalah Bapa kita yang di sorga. Nah, kenapa belum dikabulkan atau belum dijawab? Kita tadi sudah membaca. Pertama kali adalah dosa kita. Karena kita semua ini adalah orang-orang berdosa. Kita sudah dibaptis, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi selama kita masih hidup, dalam perjalanan hidup kita masih pernah melakukan pelanggaran dosa. Sehingga kita kita sampai doa kita ini ya, pengalaman saya, doa saya sampai panjang lebar. Bahkan doa kita sering mengajari Tuhan, sering menuntun Tuhan, sering memang kita minta, memohon, tetapi kita sepertinya memberikan petunjuk, mengajari. Khususnya saudara, waktu kita mendoakan orang sakit. Ini pengalaman saya dulu. Saya mendoakan orang sakit, ini mau operasi saudara saya. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini boleh berada di rumah sakit ini. Saat ini kami membawa saudara kami ini yang sekarang sedang mengalami sakit penyakit yang saat ini sulit disembuhkan. Dan kami percaya kuasa-Mu nyatakan dalam hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi dia akan dioperasi. Ya Bapa di surga, tolong sucikan dan kuduskan alat-alat operasi di dalam rumah sakit. Ya toh? Kita minta sesuatu yang mengajari Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita kembali tadi bahwa apa yang kita doakan panjang lebar ini sebenarnya tidak berguna kepada Bapa di sorga. Masa Bapa di sorga saya ajari supaya menyucikan alat-alat operasi, supaya nanti dokter-dokter yang mengoperasi bisa berjalan dengan baik? Itu dokter sudah pasti mensterilkan alat-alat itu, bukan? Tanpa kita minta, itu pasti. Kita mengajari Tuhan. Nah, mari kita belajar sekarang. Doa Bapa kami yang kita tadi panjatkan, kita hanya ingat mulai Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, sampai Kau punya kuasa, kemuliaan dan selama-lamanya. Amin. Sampai situ. Mari kita belajar ayat yang sebelumnya.
Tadi apa? Matius 6. Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Mari kita baca dulu. 2, 3. Ya. Kita doa, tidak boleh orang tahu, ya. Kalau kita doa bersama-sama juga tidak salah. Kita ada saudara kita sakit di rumah sakit, ya toh, sakit mau dioperasi. Tadi ingat satu, sudah tanyain dulu dosa-dosanya, ngaku dosa. Kita juga ngaku dosa, ya. Saya nggak layak, saya juga berdiri di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bukan begitu, karena saya juga bukan orang yang layak untuk seperti itu, tapi hanya kemurahan Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi, sehingga saya mungkin bisa terus untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saya, dosa-dosa saya juga, ya. Nah, di sini dikatakan apa? Tempat tersembunyi, supaya Bapakmu melihat yang tersembunyi akan membalas, artinya menjawab, ya. Yang ayat ke-7, 2, 3. Lagi pula. Oke, jangan bertele-tele, ya. Karena kalau dengan bertele-tele, ya toh, ya, kiranya itu akan dikabulkan. Enggak. Ayat ke-8. Perlu omong banyak panjang lebar seperti saya dulu. Kalau mendoakan itu malah Tuhan disuruh nyeterilkan, menyucikan alat-alat ruangan operasi, memberikan hikmat kepada dokter sebagai ini yang disuruh dokter apa Tuhan? Kalau kita mendoakan orang sakit tadi, kita ini menyuruh siapa sebenarnya? Menyuruh siapa saudara? Menyuruh siapa yang kita suruh? Siapa yang kita minta tadi? Kita mendoakan orang sakit, itu kita minta ambil siapa? Tuhan loh. Kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Ini loh tadi. Bapakmu itu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sebelum kamu minta kepadanya, Bapakmu itu sudah tahu. Sehingga seharusnya kalau kita mendoakan orang sakit, yang penting tadi mengakui dosa-dosanya, kemudian tinggal katakan, Bapak Sorgawi, ini saudara saya dalam keadaan sakit, sekarang mau operasi di rumah sakit ini. Titik, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gak usah panjang-panjang, Tuhan diajari begini dan begitu, singkat. Sudah tahu nggak kalau diterima Tuhan tahu nggak ini? Oh ini dia tahu. Mau tahu yang lebih dalam lagi rahasianya ini? Mari kita buka Mazmur 139. Mazmur 139. Ayat 4. Ayat 4. Sudah? Kita baca sama-sama. 2, 3.
Mari kita renungkan. Sebab sebelum lidahmu, lidah saudara dan saya, lidahku Tuhan mengeluarkan perkataan. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, semuanya telah kau ketahui Tuhan. Saudara, kita kadang lupa ya. Kita tadi bertanya, tadi saya tanya, kita berdoa kepada siapa? Kepada Bapak kita yang di surga. Bapak kita adalah Allah Tritunggal, Allah yang hidup. Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Allah yang apa? Maha kuasa, maha besar, El Shaddai, El apa pokoknya kita pernah bicara, ya. Maha tahu, omniscience, omnipoten, maha kuasa. Tapi kenapa Dia maha tahu, kita seolah-olah lupa bahwa Bapak kita itu maha tahu? Betul apa salah? Atau saya sendiri yang paling salah ini di sini? Enggak apa-apa loh. Ini kita kan sama belajar. Mungkin saya sendiri yang paling salah di sini. Saya tidak mengerti bahwa itu. Saya tahu bahwa Allah maha kuasa, El Shaddai sampai gitu. Allah maha besar. Yang tahu, yang ingat apa? Berkatnya. Tapi lupa loh, itu El Shaddai, Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah yang maha tahu. Sebelum lidahku mengeluarkan sepatah kata Tuhan, sesungguhnya semuanya sudah kau ketahui. Jadi tidak usah banyak ngomong, banyak mikir. Lalu kalau gitu doa kita ini doa bagaimana? Kalau doa nggak panjang lebar, kelihatannya nggak rohani. Lu itu memang. Salah satu contoh dulu doa makan. Saya kalau doa makan, waduh, disuruh doa makan, pintar banget. Bapa di surga, kami mengucap syukur setelah kami menerima makanan rohani. Saat ini tiba saatnya kami makanan jasmani. Ya loh. Tuhan, tolong sucikan dan kuduskan makanan ini agar berguna Tuhan bagi tubuh kami supaya kami sehat. Sudah dikei berkat, sudah dikei makan, kita nyuruh Tuhan mensucikan, menguduskan. Kalau kita ragu-ragu barang ini tidak halal, karena itu perlu halal haram, ya jangan dimakan. Tapi kalau sudah diberkati, disediakan makanan, ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau sudah sediakan makanan ini. Amin. Gak perlu disuruh Tuhan menyucikan. Lebih parah lagi, Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang menyediakan makanan ini. Disuruh lagi Tuhan, diperintah lagi, berkati tangan-tangan. Loh, kamu nggak terima kasih yang ngajarkan. Tuhan suruh berkati, terima kasih. Ya toh, kepada, maaf ya, nanti ini kita ini diberi makanan jasmani sama ibu gembala, ya. Wah, nanti kita akan berdoa supaya yang masak. Ya. Nah, setelah itu lagi Tuhan, rohani banget. Bapa di surga, kami teringat loh sama janda-janda miskin dan anak-anak yatim. Tuhan berkati mereka juga makanan-makanan seperti yang Kau berkati kepada kami. Mateng kon. Siapa yang suruh berkati janda miskin dan anak-anak yatim? Tuhan lagi. Itu tugas siapa saudara? Tugas kita. Tugas kita bukan tugasnya Tuhan. Tuhan terus disuruh. Nah saudara, dari beberapa contoh ini kita tahu sebenarnya doa itu nggak perlu panjang lebar. Lalu doanya bagaimana? Cekak-cekak, singkat-singkat, ya. Memang benar, singkat-singkat.
Gak perlu panjang lebar. Bagaimana? Mari kita belajar bagaimana Rasul Paulus menyuruh kita berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5. Mari ya. Ayat 16 ya. Ayat 17. Ayat 16 itu apa? Bersukacita senantiasa. Saudara dalam keadaan sukacita? Kalau saudara dalam keadaan nesu, ada dalam keadaan apa istilahnya sekarang ini? Lagi apa itu kalau lagi nggak enak itu, nggak mood itu apa? Nggak mood, apa? Ya lagi nggak mood, ingat, ya. Ini nomor 16 ini, ayat ini katakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Ini enggak bersukacita. Terus ini yang ke-17 apa? Jadi kalau enggak bersukacita jangan berdoa. Kalau enggak bersukacita janganlah berdoa. Ya. Nah, mungkin ada sesuatu di situ. Nah, itu kita ingat. Stop dulu di sini ya, saya tidak terusin dulu. Matius 5 ayat piro Ibu? Ayat ayat 23. Dengar baik-baik ini, ayat 23. Matius 5 ayat 23. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan kau teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah dahulu berdamai dengan saudaramu yang apa? Ya, supaya apa? Ya toh, sebelum itu harus tinggalkan dulu berdamai, lalu baru kembali kepada persembahan. Nah tadi kembali ya, dibuka pasang buka. Mari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ya toh, bersukacita. Kalau enggak bersukacita tinggalkan, jangan berdoa, percuma. Doa 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam semalam, doa puasa percuma. Ayat 17 dikatakan tetap berdoa. Jadi doa itu adalah nafas orang Kristen, nafas apa? Ya doa itu memang penting. Isi doanya itu apa? Ayat 18. Tetaplah berdoa. Apa? Nah, mari kita baca ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab doa ini yang dikehendaki siapa? Bapak kita surga itu menghendaki kita ini doa nih. Ucapkan syukur apa yang sudah kita terima. Saat ini kita dalam keadaan apa ini, ucapkan syukur. Kita sudah sehat, kita ada di sini, kita selamat sampai di sini. Ucapkan syukur. Gak usah macam-macam. Bapak sudah. Artinya apa? Kita senantiasa berterima kasih kepada Bapa di sorga yang sudah memelihara kita sampai dengan detik ini saya bisa bicara. Nanti saya keluar di sana saya belum tahu. Tetapi ingat baik-baik, Dia menyertai kita terus. Saudara, saya ingin tanya kepada saudara, senang mana? Kalau saudara dikatakan Tuhan memberkatimu, senang ya? Senang kan? Loh, saya senang. Senang mana, Mbak? Tuhan menyertaimu. Nah, karena itu kalau WA-WA dibalik. Jangan GBU. GBWU. GBWU. God be with you. Tuhan menyertaimu. Tuhan menyertaimu, bukan memberkatimu. Kalau Tuhan menyertaimu,
Berkatnya itu ono rek lengket. Kalau saudara minta sama saya, minta sama Pak Gembala, minta berkat. Berkat ya wis, gak apa-apa, senang. Kamu sama Tuhan gak perlu. Karena itu Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan dan maka semuanya itu katut. Betul enggak? Nah karena itu jangan. Sekarang jangan GBU loh. GBBU. Gua aku meneng rubang-rubah biasanya GBU-an terus. Ya, lebih senang disertai Tuhan kan? Sekalipun aku dalam lembah apa? Nah, wis ngerti. Sebab kau besertaku. Nah, jadi kalau Tuhan menyertai kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Amin. Lebih senang ya sekarang disertai Tuhan daripada diberkati Tuhan. Karena itu kita sering apa? Berkat senang, nek diberkati ku senang. Datang kemari mencari apa? Cari berkat, bukan cari Tuhan. Kita bersekutu di sini apa cari Tuhan, saudara? Ya, ini baik, lihat ini. Kita mengucapkan syukur dalam segala hal apa? Sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Kita salah cuma mengucapkan syukur. Ya, Bapak, ucapan syukur kita ini sangat dikehendaki oleh Tuhan. Tidak ada doa panjang lebar. Mau berapa jam? Kadang-kadang saya dulu doa ya juga paling sana, aduh doa terus. Saya jadi bosan. Terus terang saya jadi frustrasi. Karena itu mungkin saya banyak dosa. Iya toh? Karena itu sekarang doanya ngapain? Ya ucapan syukur aja. Tuhan terima kasih aku punya anak sudah baik-baik semua. Tuhan terima kasih aku punya pekerjaan sudah gini-gini. Walaupun apapun yang kamu miliki saat ini, ucapkanlah syukur. Tuhan akan menambahkannya kalau sudah waktunya. Tetap berdoa, tetap bekerja. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Nah, mari kita lihat lagi. Ya toh, doa-doa itu ya toh, bukan tadi doa minta diberi, ketok dibuka. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Sudah? Nah, 2, 3 baca sama-sama. 2, 3. Iya. Apa? Doa-doa jika kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Menurut kehendaknya. Ya. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Jadi sekarang kalau kita berdoa nggak usah panjang lebar, nggak usah terus-terusan mau berdoa, ya toh. Kadang-kadang kita merasa kalau kita doanya banyak, Tuhan akan senang. Kalau kita memuji Tuhan banyak, itu nggak salah. Lebih baik kamu memuji Tuhan saja. Karena Tuhan layak dipuji, itu memang benar. Tetapi yang lebih benar, kalau saudara bisa dipuji oleh Tuhan. Saudara pandai memuji Tuhan, tetapi Tuhan tidak memuji saudara, percuma. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, mari kita kembali lagi yang terakhir kepada apa namanya tadi, Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16 ya. Mari kita baca, tadi belum selesai. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Karena itu yang didoakan orang sakit. Ya, supaya kamu sembuh, ya. Saling mendoakan, ya toh. Nah,
kalau saudara saling mendoakan, itu sudah saling mengampuni dosa, maka kita sudah tidak ada lagi beban akan kesalahan kita. Karena doa Bapa kami tadi dikatakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya sudah saling mengampuni. Karena di situ di terakhir dikatakan, kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, maka Bapakmu di sorga juga tidak mengampuni. Ya, ingat baik-baik itu. Nah, kalau sudah saling mengampuni, kita akan menjadi orang yang dibenarkan, orang benar. Karena itu di ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ingat baik-baik ini. Jadi kita menjadi benar dulu. Kalau kita tidak benar, ingat Yesaya tadi, Yesaya 59, ya, tidak mungkin. Jadi sampai meniren, apa ini istilahnya, kalau sampai berbusa kita berdoa, tidak akan. Jangan harap, ya, tidak perlu. Maaf ya, ini kan opini saya. Kalau saudara tetap mau mendoakan, ya tidak apa-apa. Seperti tadi saya dulu mengajari mendoakan, ajari Tuhan supaya sembuhkan, sucikan ini dan itu. Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilurmu. Tuhan nggak perlu disuruh. Bilur-bilur Tuhan, ya toh. Oleh bilur-bilurnya kita sudah diselamatkan. Darah Yesus sudah menyelamatkan kita. Kita tidak usah nambah-nambahi. Tuhan Yesus pada waktu di kayu salib mengatakan, sudah selesai. Artinya kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Nah, ini lagi, sehingga ada salah paham. Oh, jadi kalau sudah dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan, ya toh, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi karena apa? Iman, ya, yang dibenarkan, ya toh. Nah, di mana ayatnya itu? Efesus 2 ayat 8. Saya teringat lagi. Maaf ya, saya akan kasih contoh-contoh agak banyak, ya. Nah, ini. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Ya. Berarti bukan karena perbuatan, ya. Bukan karena perbuatan, bukan karena usahamu, tetapi pemberian Allah, ya. Nah, ayat 9 lebih dijelaskan lagi. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Karena aku orang Kristen, aku pasti selamat. Ya. Benar. Kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan menyelamatkan engkau. Tetapi setelah engkau diselamatkan, ini ayat yang terakhir 10. Ayat yang ke-10. 2, 3. Karena jadi perlu nggak perbuatan baik? Sangat diperlukan. Karena itu hukum Taurat yang sudah dipersingkat apa? Hanya tinggal 2 hukum. Kasihilah dengan dan apa lagi? Yang banter, yang keras, dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budimu komplit kabeh. Terus yang kedua, kasihlah sesamamu manusia.
Yang pertama, bisa mengasihi Tuhan. Saya sudah sering bertanya, tidak ada orang yang bisa mengasihi Tuhan. Yang pertama, omong kosong. Tapi kasihlah sesamamu manusia, itulah kamu sudah mengasihi Tuhan. Tuhan tidak ketok, Tuhan tidak kelihatan. Yang ketok kita sesama ini. Kalau kita tidak bisa saling mengasihi, kalau kita saling mengasihi, kita sering bertengkar, kita dekat, kita sering bergesekan, kita sering bertengkar, kita sering salah paham. Karena itu dikatakan saling mengampuni. Kalau kita sudah saling mengampuni, pasti kita akan mengasihi. Kalau kita mengasihi, pasti kita mengampuni. Ya, tidak ada lagi permusuhan. Semua dibiarkan. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Ya. Jadi janganlah cuma melihat satu ayat yang terakhir yang saya akan pakai sebagai contoh. Ini sering kita gunakan untuk memaksa Tuhan, ya toh. Itu Markus 11 ayat 24. Ini sering dipakai untuk maksa Tuhan. Ayat 24. Markus 11. Sudah ketemu? Ayo. Sebentar. Kok ayat 24 kau no? Iya. Sudah ketemu ya? 2, 3. Kalau sudah doa, merasa sudah benar, percaya bahwa kamu sudah menerimanya. Percaya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Percaya sembuh. Tuhan sembuhkan dari kemarahan. Kembali lagi kita diingatkan ayat yang berikutnya dibaca saudara. 25. Dan 23. Balik asal lagi lah. Itu yang Tuhan kehendaki. Ya, jangan lupa. Ya, jangan lupa. Kalau kamu berdoa, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu sudah menerimanya, ya toh. Tapi lagi, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampuni dulu kalau ada yang kesalahan. Jadi kalau kita memendam ada rasa dendam atau rasa sakit hati, saudara tahu orang sakit hati itu bisa kena kanker. Banyak wanita-wanita yang dijolimi oleh suaminya menderitanya sakit kanker, diselingkuhi, diapakan, nolongsoknya luar biasa. Itu membawa dia penyakit. Kalau saudara misalkan ya, saudara itu berbuat suatu kejahatan misalkan atau apa, tapi bukan menyakiti hatinya, enggak gitu. Demikian juga kalau kita menyakiti hatinya Tuhan. Tuhan itu paling enggak senang kalau disakiti hatinya. Karena itu Tuhan minta hati saudara. Karena itu kita dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan hati dulu kan. Hatimu yang diminta. Setelah itu lainnya. Tidak minta hartamu, tidak minta apa doamu, tidak minta hatimu kepada Tuhan. Nah, hatimu itu kamu berikan kepada siapa? Untuk hatimu untuk saling mengasihi kepada sesama manusia. Itu adalah perintah. Ya. Nah, ini saudara, ya. Karena itu di sini ayat 20 kembali lagi dikatakan, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi kalau ini tadi yang saya sampaikan pada siang hari ini, kiranya ini kita mengubah, mungkin bisa mengubah kehendak saudara, ya. Gak usah. Bukan saya melarang loh, enggak.
Kalau mau adakan doa atau apa, ya nggak salah, tetap doa. Tapi nggak apa, Tuhan sudah tahu. Letakkan, itu tadi mesbah, letakkan. Ini persoalanmu yang ingin kamu sampaikan kepada Tuhan. Letakkan, nggak usah macam-macam. Nanti Tuhan sudah tahu. Sebelum kamu sudah tahu. Bahkan di Mazmur 139 ada dikatakan, engkau tahu sebelum aku menjadi anak, engkau sudah mengetahui hari-hari yang akan aku lalui. Bayangkan saudara, Tuhan sudah maha tahu, ya. Tadi kita berdoa kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Apa yang kita doakan? Ya, sampaikan. Tidak usah panjang lebar, sampaikan, dan Tuhan sudah tahu. Bahkan sebelum itu. Nah, tapi sebelum itu semuanya, hendaklah kita saling mengaku. Akui dosa-dosamu supaya kamu layak untuk memohon kepada Tuhan. Demikian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, ya saudara, bukan harus mengikuti apa, tetapi renungkan baik-baik kembali, ya. Kembali nanti renungkan baik-baik apakah memang harus demikian. Ya. Itu adalah pengalaman saya yang sangat-sangat saya saya belum tahu, dan sekarang saya sudah tahu. Saya merubah gaya saya untuk berdoa. Baik, saya undang para pemain musik mungkin bisa menyanyikan sebuah lagu